Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikratul Umah dari Universitas PGRI Semarang, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan mempraktekkan video konseling individu dengan teman saya. Di sini saya menggunakan pendekatan konseling behavior. Selamat menonton. Assalamualaikum Mbak Maya. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Maya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Mbak Mayang ini asalnya dari mana ya? Saya dari Demak Bu. Oh, Demak ya. Lagi sibuk apa sekarang? Sedang kuliah Bu. Banyak banget Bu tugasnya. Kuliah sudah semester berapa? Sudah semester 6 ini Bu. Semangat terus ya kuliahnya. Oke Bu, terima kasih. Sekarang adakah yang ingin Mbak Mayang bicarakan dalam pertemuan ini? Tentu ada Bu. Oke Mbak Mayang, untuk pertemuan konseling ini, Ibu hanya mempunyai waktu 30 menit. Maka dari itu, mari kita gunakan waktu 30 menit ini sebaik-baiknya. Dan apabila nanti di tengah jalan ada sinyal Ibu atau sinyal Mbak Mayang yang kurang jelas, nanti bisa dibicarakan ya, diomongin langsung saja. Iya Bu. Silakan Mbak Mayang bisa menceritakan apa yang Mbak Mayang rasakan saat ini. Jadi saya itu sulit mengatur waktu Bu. Sulit mengatur waktu? Iya Bu. Bisa dijelaskan lebih detail Mbak Mayang mengenai sulit mengatur waktu yang Mbak Mayang alami? Saya itu sulit mengatur waktu antara belajar dengan bermain, Bu. Jika Ibu boleh tahu, belajar Mbak Mayang saat ini itu bagaimana? Jadi karena banyaknya tugas kan, Bu, akhir-akhir ini, apalagi sudah semester 6 kan, praktek terus, jadi itu tugas banyak sekali, Bu. Dan saya sampai tidak bisa menghandle-nya, Bu. Saya belajar itu saat pagi sampai siang, lalu malamnya saya lanjutkan, Bu. Jika boleh tahu, belajarnya Mbak Mayang saat malam hari itu sampai pukul berapa? Sampai tengah malam, Bu. Biasanya jam 1 malam, Bu. Paling lama jam setengah 2 malam, Bu. Cukup larut malam sekali ya Mbak Mayang selesai belajarnya. Iya, Bu. Itu pun tidak bisa terselesaikan, Bu. Lalu saya kerjain esok harinya lagi. Pokoknya banyak banget lah, Bu, tugas saya. Saya dapat mengerti apa yang Mbak Mayang rasakan saat ini. Iya, Bu. Terima kasih. Ibu sudah mengerti. Kalau Ibu boleh tahu, tadi kan Mbak Mayang bilang belajarnya itu pagi, siang, dan malam. Nah, untuk sorenya itu apa yang dilakukan Mbak Mayang? Jadi sorenya itu saya bermain, Bu. Main? Kok bisa di sela-sela kesibukan Mbak Mayang ini menyempatkan untuk bermain? Iya Bu, karena saya diajak oleh teman saya, terus pasti setiap sore teman untuk mengajak main Bu, seperti keliling desa, terus ke mall, itu pun ke mall cuma lihat-lihat saja Bu, lalu makan, jadi ya seperti itu Bu kegiatan saya, sering diajak teman kemana-mana. Jadi pada dasarnya Mbak Mayang ini sulit mengatur waktu antara belajar dengan bermain. Seperti itu. Iya Bu, benar. Mbak Mayang sekitar jam berapa pulang mainnya? Sampai maghrib Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke Mbak Mayang.
Menurut Mbak Mayang, apakah bermain setiap hari itu hal yang baik? Iya, Bu, sebenarnya sih tidak baik, Bu. Namun saya hanya mengikuti teman saya, Bu. Nah, jadi ini sebab Mbak Mayang tidak bisa mengatur waktu karena diajak teman bermain setiap sore. Nah, dari situ apakah ada dampak dari Mbak Mayang? Iya juga ya, Bu. Benar, Bu. Ternyata sebab saya tidak bisa mengatur waktu itu karena terlalu sering diajak teman bermain sore. Sebenarnya ada dampaknya, Bu, dan itu memang terjadi di kehidupan saya, Bu. Apa dampaknya Mbak Mayang? Dampaknya akibatnya itu saya itu sering bermain dengan teman saya setiap sore kan, Bu. Jadi saya tidak bisa mengatur waktu dan itu semua berdampak pada kegiatan sehari-hari saya, Bu. Jadi kegiatan sehari-hari saya itu jadi berantakan gitu loh, Bu. Kegiatan sehari-hari Mbak Mayang itu seperti apa? Atau apa saja? Kegiatan saya Oh, jadi kegiatan sehari-hari saya itu di rumah itu bersih-bersih, Bu. Pagi hari saya menyapu, mencuci piring, menyiram tanaman. Lalu sorenya saya menyapu lagi, mencuci piring lagi. Kadang juga membantu ibu saya untuk memasak pada pagi hari, Bu. Dan saya juga mencuci baju, Bu, setiap 2 hari sekali. Terus menyetrika baju 1 seminggu sekali, Bu. Tadi kegiatan Mbak Mayang itu sehari-hari rajin sekali ya. Iya, Bu. Namun itu semua berantakan, Bu. Ada yang tidak saya kerjakan gara-gara saya main sore itu, Bu. Sehingga saya dimarahin, Bu. Baiklah, lalu tujuan yang ingin Mbak Mayang capai dalam konseling ini apa? Saya pengen bisa mengatur waktu, Bu, biar kegiatan saya itu tidak berantakan. Baiklah, Mbak Mayang, dari masalah Mbak Mayang tadi bisa Ibu simpulkan jika Mbak Mayang ini butuh belajar mengenai manajemen waktu. Ibu akan berikan video ke Mbak Mayang untuk ditonton ya. Selain ditonton, saya minta Mbak Mayang untuk mencermati video tersebut. Apakah bisa dipahami? Sudah paham, Bu. Baiklah, sekarang Ibu share screen dulu ya videonya. Oke, Bu. Apakah sudah terlihat Mbak Mayang? Sudah terlihat, Bu. Oke, jadi silakan Mbak Mayang bisa melihat videonya dan jangan lupa dicermati apa isi dari video tersebut. Oke? Oke, Bu. Siap. Ya, tapi kok kayaknya masih kurang. Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan menyelesaikan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck kerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harus lo selesaiin hari ini. Kayak misalnya lo harus meeting, lo harus masak, belum lagi lo harus cuci di rumah, dan mungkin nelpon pacar. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting dan lo kan cuma punya waktu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus disamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu, semua tugas gue itu gue selesai. Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita lah ya, yang deket-deket aja dulu, kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri bisa? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih termotivasi untuk produktif dan lo bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue, lo tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu.
buat motivasi lo, buat mengatur waktu supaya lo bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Well, motivasi ini, motivasi yang kuat ya, kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur dari yang kita buat, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama. Pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, ketiga adalah adaptation. Nah, apaan tuh maksudnya? Well, di video ini gue mau ngebahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu. Itu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap hari. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Mungkin sekarang lo mikir, gue udah nyoba bikin jadwal buat hari supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap hari. Menyusun itu tapi ya tetap aja banyak yang ke-skip, banyak yang ketunda atau nggak sempat dikerjain padahal udah dijadwalin gitu. Yang pada akhirnya bikin lo nanya juga, ini gimana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih yang bisa lo lakuin dan akan ngaruh banget. Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakuin adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi ini yang pertama harus lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang lo lakuin dan batas waktunya. Misalnya hari ini lo punya jadwal kuliah selama 3 jam. Terus lo harus nugas selama 2 jam. Dan ini sebaiknya lo susun secara urut sesuai waktunya atau bisa juga lo susun sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil tempat lo checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya, lo bikin kotak di sebelah checklist buat nyoret si checklist itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin lo jadi tambah semangat buat ngelakuin tugas yang lain. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simpel dalam manajemen waktu karena bakalan bikin kita lebih fokus, satu ya sama prioritas kegiatan. Yang kedua ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga ini bisa jadi reminder juga buat kita. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya sudah pernah dilakukan sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lakuin adalah untuk ngasih reward ke diri sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana? Secara psikologis manusia akan ngikutin ya tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi positif, kemungkinan besar lo bakalan ngelakuin hal itu lagi. Ya kalau lo ngelakuin A terus konsekuensinya B, lo bakalan ngelakuin A terusan kalau B itu bagus. Nah, efek kayak gini itu bakalan ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau kalau reward yang lo dapet itu lo dapetin segera mungkin. Intinya secara gak langsung lo termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena lo tahu habis itu lo bakal dapet rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment, buat hiburan gitu. Misalnya di hari itu lo berhasil nyelesain tugas kuliah, habis nyapu ngepel rumah, beres tuh. Dan lo habis meeting organisasi atau meeting kerjaan sampai sore sesuai dengan batas waktu yang udah lo bikin. Nah pas malam lo bisa aja tuh santai aja dulu gitu, nonton serial lo hangout bareng temen atau lo tidur gitu ya. Jadi kasih reward buat diri lo. Bikin rencana kegiatan itu memang susah-susah gampang. Lo mungkin masih bingung gimana ngatur mana kegiatan urgent, mana prioritas, mana yang penting, mana yang di hold dan lain sebagainya. Hal yang tadi gue bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang. Padahal sebenarnya banyak nih hal lain yang bisa lo pelajari dari gimana caranya memanage waktu dengan baik. Ya. Nah, supaya perencanaan yang lagi lo bikin ini bisa gue sih nyaranin lo untuk belajar dari webinar Sam yang bakal ngomongin soal manajemen waktu di tanggal 29 Agustus 2020. Dengan lo ikut webinar ini, lo bakal paham kenapa perencanaan kegiatan yang baik itu penting dan gimana caranya untuk tetap ngelakuin hal yang baik time management supaya lo bisa manfaatin waktu 24 jam. Dan psikolog 1% yang akan ngebahas lebih dalam lagi tentang gimana caranya untuk Oke, sudah selesai ya Mbak Mayang. Iya, Bu. Bentar saya stop screen dulu. Nah, tadi kan sudah selesai videonya.
Bagaimana Mbak Mayang? Apakah videonya sudah dicermati? Sudah, Bu. Oke, kan Mbak Mayang kan tadi sudah mencermati videonya. Nah, setelah Mbak Mayang Iya. nonton dan mencermati video tadi, apa yang Mbak Mayang dapatkan? Dari video tersebut saya bisa belajar bagaimana mengatur waktu, Bu, atau memanajemen waktu. Di video tadi juga ada sedikit gambar, yaitu ada orang yang tidak bisa mengatur waktunya sehingga menyebabkan ia kelelahan dan kegiatannya berantakan. Nah, lalu di video tersebut juga ada cara untuk memanajemen waktu dan nanti akan saya coba, Bu, seperti menyusun kegiatan yang akan saya lakukan secara urut sesuai standar prioritas. Lalu saya akan menceklis kegiatan apabila sudah saya selesaikan, Bu. Jadi saya menyusun kegiatan itu, kalau sudah selesai saya centang, Bu. Wah, bagus sekali rencana Mbak Mayang. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan token ekonomi. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, Bu. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu mengenai pengisiannya. Jadi, Mbak Mayang di sini harus mengisi identitasnya terlebih dahulu, nama, usia, dan pendidikan. Nah, lalu tadi kan Mbak Mayang mengenai mengatur waktu. Nah, ini ada, jika saya bisa melakukan kegiatan sehari-hari atau bisa mengatur waktu dengan baik yang sudah saya list dalam daftar ini, maka saya akan mendapatkan 1 bintang gitu. Jadi Mbak Mayang tulis list tadi yang Mbak Mayang buat itu untuk bisa membagi waktunya. Misal nih ya, jam 7, misal ya, saya tulis jam 7.30 atau berapa Mbak Mayang bangun tidur atau nah, terus nanti Mbak Mayang list lagi, terus jam 8-nya Mbak Mayang makan atau apa gitu kan. Nah, nanti sampai terserah Mbak Mayang. Nanti sampai sini terserah Mbak Mayang. Nah, jika sudah beri tanda misal jam 7.30 Mbak Mayang sudah bangun tidur. Nah, kasih bintang 1 di sini. Bintang, terus selanjutnya bintang seperti itu. Nah, ini dilakukan 1 minggu ya. Jadi Mbak Mayang 1 minggu harus melakukan itu. Nah, lalu ini diisi konseli, ini diisi Mbak Mayang. Boleh pilih salah satu. Nah, apabila token yang terkumpul mencapai 15 bintang, maka saya akan mendapatkan mendapatkan hadiah dari ibu atau dari orang tua. Nah, atau bisa Mbak Mayang milih yang ini, apabila token yang terkumpul sudah mencapai 12 atau 15 bintang, maka saya boleh bermain ke mall dengan teman atau apa seperti itu ya. Jadi lalu ini ada tanda tangan pengawas, yaitu adalah orang tua Mbak Mayang. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Berarti saya nulis dulu dan kasih ke Ibu untuk diawasi gitu kan, Bu? Jika saya sudah melakukan makan, saya akan memperoleh satu bintang. Begitu kan, Bu? Iya, benar sekali. Nah, sudah paham kan? Oh, sudah paham, Bu. Nah, jadi selama Mbak Mayang 1 minggu, pokoknya Mbak Mayang harus melakukan itu selama 1 minggu, gitu kan? Oke, Bu. Baiklah, jika sudah tidak ada yang disampaikan, Ibu tutup konseling pada hari ini ya.
Kita lanjutkan lagi minggu depan untuk membahas token ekonominya Mbak Mayang. Nggih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, Mayang. Ibu keluar Zoom dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum, Mbak Mayang. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang juga, Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Mayang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Oke, bagaimana Mbak Mayang? Apakah ada yang ingin disampaikan? Iya, Bu, ada mengenai token ekonomi yang telah Ibu berikan 1 minggu yang lalu. Silakan Mbak Mayang bisa menyampaikan. Oke, Bu. Sebentar ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Iya, sudah Mbak. Nah, silakan Mbak Mayang bisa menceritakan. Baik, Bu. Jadi gini, Bu, kegiatan harian saya, Bu. Nah, di sini kan saya sudah bisa mengumpulkan 12 bintang per harinya, Bu. Dan saya bisa mengurangi bermain dengan teman saya. Saya bermain hanya pada hari Minggu dan itu cuma 5 jam saja, Bu. Dan saya menyepakati kalau saya bisa mendapatkan bintang tersebut, saya mendapatkan uang dari ibu saya, Bu. Wah, bagus sekali. Oke, sudah Mbak Mayang bisa dikembalikan lagi. Oke, Bu. Nah, bagus sekali ya kegiatan Mbak Mayang ini. Mbak Mayang mulai bisa memanajemen waktu dengan baik. Tadi Ibu lihat di jadwal kegiatan sehari-hari Mbak Mayang itu sangat runtut sekali gitu kan, sudah bisa dilakukan dengan baik gitu kan, udah mengumpulkan banyak bintang gitu kan. Nah, Mbak Mayang juga bisa mengurangi bermain dengan temannya dan main cuma di hari Minggu hanya 5 jam saja gitu kan. Nah, Ibu bangga dengan Mbak Mayang. Mbak Mayang hebat. Tetap dipertahankan perubahan Mbak Mayang ini ya. Jangan hanya karena mendapatkan uang dari Ibu. Tadi harus bisa, tapi harus bisa benar-benar dilakukan dengan ikhlas. Gitu. Siap, Bu. Apakah ada yang dibicarakan lagi atau ada yang ingin sudah tidak ada, Bu. Nah, baiklah. Jika sudah tidak ada, sebagai kesimpulan akhir dari 2 sesi konseling kita, bahwa Mbak Mayang ini yang tadinya tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan bermain, kini sudah bisa mengatur waktu dengan baik. Sudah bisa mengurangi waktu bermainnya dengan teman melalui cara belajarnya tadi, dengan video, lalu juga dengan token ekonominya tadi, seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Mbak Mayang. Nah, jika lain hari ada yang perlu dibicarakan dengan Ibu selalu terbuka untuk siapapun ya. Jangan khawatir dan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu. Oke, Bu. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila dari pertemuan-pertemuan kita, Ibu ada kesalahan yang mungkin membuat hati Mbak Mayang terluka. Oke, Bu, tidak ada yang terluka kok, Bu. Ibu, saya yang berterima kasih dengan Ibu yang telah membantu saya selama ini. Iya, Mbak Mayang, sama-sama. Ibu akhiri ya Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu tutup ya. Iya, Bu.
Oke teman-teman, gimana tadi sudah menyaksikan kan video konseling individu dengan pendekatan behavior. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konseling individu yang telah saya lakukan tadi. Jadi, tadi permasalahan konseli adalah ia tidak bisa mengatur waktu antara belajar dengan bermain. Nah, setiap hari konseli ini itu selalu diajak pergi atau bermain dengan temannya, lalu juga belajarnya hingga larut malam seperti itu. Nah, di sini akan berakibat pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh konseli saat di rumah. Itu tadi permasalahan dari konseli. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi tingkah laku bermasalah pada pendekatan behavior. Jadi pendekatan behavior itu adalah berasumsi bahwa individu yang bermasalah itu adalah individu yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawab karena proses belajar yang salah dari lingkungan. Nah, dan itu tadi sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konseli. Maka dari itu saya menggunakan pendekatan behavior. Nah, di dalam konseling tadi juga saya menggunakan teknik yaitu teknik modeling dengan memperlihatkan video dari YouTube kepada konseli. Lalu juga selanjutnya saya menggunakan teknik token ekonomi yang saya berikan kepada konseli. Dalam pendekatan behavior, konselor harus menganalisis ABC-nya, yaitu A itu adalah pencetus perilaku. Nah, di video tadi pencetus perilakunya yaitu diajak bermain teman. Nah, itu adalah pencetus perilakunya. Nah, sekarang kita ke B, itu behavior, yaitu perilaku yang dipermasalahkan. Nah, tadi konseli itu masalahnya adalah sulit mengatur waktu. Lalu C-nya yaitu konsekuensinya adalah akibat tidak bisa mengatur waktu itu, terus selalu diajak teman bermain, sehingga berakibat pada kegiatan harian konseli yang berantakan. Oke teman-teman, segitu aja video konseling individu pendekatan behavior yang telah saya lakukan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sekarang ini sedang menjalani praktek konseling individu. Segitu aja video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata maupun kesalahan dalam saya belajar di dalam pendekatan behavior ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.